Buka dulu sebentar. Yes, apa kabar? Ya, di video kali ini saya sedikit mau ngeliatin behind the scene dari Training of Trainers (TOT) dari Departemen Pemuritan BPHGB. Ini protokol ya. Oke ya, yuk. Ya. Video dulu ya, saya dulu ngomong video. Semua lagi siap-siap nih. Bentar lagi kita mulai. Semua lagi siap-siap. Tuh, wes. Semua sibuk. Ya. Iya. Bang. Ya. Nah, jadi dari studio ini, sini nih, ya, semua di-relay masuk ke kamera ini. Kamera ini akan meneruskan ke hostnya nih. Hostnya di sini. Oke, hari ini. Ini Bro Ezra. Hai Ezra. Ya, terusin dong. Ini dari kamera yang di sana. Kamera yang di sana ke host. Hari ini kita pakai satu host dan dua co-host kayaknya ya, ada dua sini dorong ke Zoom, sana YouTube, sana untuk bahan dari yang mau ngasih. Nah, soundnya dari mic di sana didorong ke mixer sini, dari mixer kita dorong masuk Zoom. Jadi semua yang di Zoom berasal dari mic. Ini mereka lagi siap-siapin semua. Sebentar lagi kita mulai. Ini lagi nyiapin rundown istriku. Hey. Ya, dia nyiapin untuk media. Kita mumpung lagi break ini Ketua Departemen Pemuritan dulu nih, Pendeta Togi. Bro Togi, Yes. dengan adain TOT ini, paling tidak apa harapan Departemen Pemuritan sebenarnya? Harapan utamanya tentunya kita mengadakan Bahasanya resmi langsung. training of trainer. Ya. Terus? Ini kan khusus para trainer. Ya. Supaya gerakan pemuritan di Gereja Bethel Indonesia langsung jalan. Ya. Nah, gembala-gembala menjadi peserta tentunya langsung on-range untuk pelatihan supaya semua materi tersampaikan kepada jemaat. Jadi mendorong bahwa pemuritan menjadi core kegerakan di ini ya, di Gereja lokal gereja GBI. lokal. Oh, oke. Nah, khususnya ada banyak komsel yang sudah ada, mungkin di recharge ya, Wes, di recharge lagi, di disemangati zaman lagi. elektrik. Ya. Betul, apalagi pandemi begini bisa online. Ya. Dan semua materi kan kita nanti bagi PowerPoint-nya. Ya. Jadi kalau kita dapat, nah sekarang apa yang kita dapat teruskan lagi. Share. Mantap. Ah, Oke, kalau gitu, thank you Pak Togi. sip, Thank you. sip, God bless. Teman saya Biasanya orang jalan ya polisi bes. nggak suka dipuji. Dalam hatinya, ini orang ngelonjek. Biasanya seperti itu. Akhirnya masalah. Lagi ngasih training. Belum lagi kalau ada mungkin ya agak cerewet di dalam komsel begitu kan. Semua dikomentari. Kucing lewat pun dikomentari. Mau apa yang dapetin? Semua. Nah, kita berhadapan dengan anggota. Nah, mumpung lagi siap-siap, saya culik untuk interview sedikit ya. Ini Pak Joko ini orang pinter nih, orang pinter, dokter ini. Belum. Master ya Pak. Nah, tapi yang penting Pak Joko ini dari Bandung. Jam berapa dari Bandung Pak? Dari Bandung jam 5. Beliau juga ngajar di STT Karisma. Di Karisma apa ya Pak? Karisma Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1 dan juga bantu penggembalaan Pastor Rubin ya? Wakil Gembala ya Pak? Gimana tanggapan Bapak tentang hari ini? Hari ini Seru ya? seru. Saya paksa seru, kalau enggak kita matiin lampunya. Nah,
apa yang Bapak harap untuk terutama untuk bahan Bapak ya? Ya. Hari ini Pak Joko ngomong dua topik ya. Dua topik tentang leadership atau kepemimpinan di dalam kelompok sel, lalu juga dengan bagaimana pelaksanaan dari kelompok sel itu. Sedap. Ini penting. Mungkin harapannya apa ya? Kan sebenarnya teori-teori soal Ya, ini udah banyak ya. tinggal bagaimana kita melaksanakannya, mulai dari langkah-langkah kecil yang kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan. Mari kita. Ini seru karena saya tahu Pak Joko bukan hanya ngomong teori, beliau juga melaksanakan. Saya tahu di gereja beliau di hari-harinya untuk pemuritan mereka sangat gereja yang sangat pemuritan banget gitu. Thank you Pak Joko ya. Ya, Thank you. oke. Selamat melayani sebentar. Thank you. God bless. Ya. Misalnya Ketika kita sudah melewati fase itu, bertahan kita sudah mulai bisa sampai menerima sesi mereka. Ya, yang tadinya kita ada ketiga kesel ini kalau dia ngomong gitu kan. Itu ngomong orang terus nggak berhenti. Ketika kita sudah masuk di tahap komitmen ini, kita mulai bisa menerima. Ya sudahlah, nggak apa-apa. pesertanya Biasa 678. wanita itu harus mengeluarkan 15.000 kata satu hari. Kadang-kadang kalau nggak cukup di rumah dia di komsel ngocehnya kan gitu. Jadi kita udah mulai menerima gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Orangnya susah dimengerti. Pak Freddy lagi ngasih memikirkan hubungan ke dalam, pemaparan. sehingga seringkali terjadi Ini kita ke ruang perselisihan, sebelah. seringkali terjadi friksi di antara satu anggota komunitas sel dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Ini saya lagi sama komunitas Ibu sel Fenty. kita jalani Ibu Fenty tadi istri Pak Joko yang tadi kita interview. Percayalah Ibu Fenty ini lagi senyum, tapi karena dia pakai masker jadi kita nggak kelihatan. Nah ini sahabat saya kemarin dia ngasih pemaparan ya, orang panggil dia pastor tapi orangnya santai. Chris Silitong, mantap. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Pastor Chris nih. Chris, satu yang aku pernah sangat pas ngobrol sama Chris dulu, terutama tentang TOT kita, bahwa aku ingat Chris ngomong hal yang lain soal pentingnya bahan tapi seimbang dengan kehidupan. Yes. Tapi intinya pemuridan jangan kita hanya berpikir soal kurikulum atau bahan. Yang paling penting itu adalah kita impartasi apa yang Tuhan kasih sama kita kepada generasi, kepada menti yang Tuhan percayakan sama kita. Karena semua orang bisa belajar apa aja, tetapi untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan, orang itu harus pelajari kita. Nah, kita kasih sama mereka. Jadi kehidupan yang mengalir dari sebenarnya, jadi bahan itu perlu dihidupi, Betul. tapi nggak ada kehidupan juga kalau nggak ada dasar gitu kan? Betul. Ya, Dan ya. menti sebenarnya pengen taunya, ini mentor saya ngejalanin bahan ini kayak bagaimana. Oh, asik, Ya, asik. firman Tuhan yang sama, bahan sama, tapi bagaimana kita sebagai mentor menjalankannya itu yang paling dicari Ya, sebenarnya. nah, untuk semua yang ikut pemuritan, perhatikan itu ya. Bagaimana kita menjalani apa yang kita ajarin tadi ya. Yes, Wes, itu mantap. dia. Ini aku lagi sama Bang Paulus nih. Paulus tuh ngurusin semua untuk terutama bahan ya loh. Iya. Jadi kalau ada bahan materi, profil apa semua dari Paulus. Nah, apa tantangan yang paling problem-problem apa yang sering kita hadapi? Kalau Yang minggu hari dihadapi ini itu terkadang bahan yang nggak jalan. bahan yang nggak jalan, yang stuck, tiba-tiba crash, tiba-tiba ada gangguan pada saat dijalankannya. Lalu ada bahan-bahan yang dadakan Thank you. dan harus dijalankan, seperti materi-materi video-video. Apalagi Freezy ya Pak. Kita pakai aplikasi Freezy yang semi animasi yang mungkin butuh kekuatan berat, berat, ya. ya, betul. Ya, tapi ini hal-hal baru yang harus kita coba. Ya, betul. Terima kasih ya Paulus ya, bantuin ya. Mantap. Saya lagi sama Bapak Pendeta Bonar. Saya buat interview dadakan. Kita ini syuting di sini tuh pakai kantornya Bonar, karena di sini adalah persiapan yang saya penasaran karena banyak orang punya kantor tapi nggak semua dapat panggilan repot-repot untuk ngurusin ginian.
kenapa Bapak merasa ini panggilan? Masa ini pertanyaan berat, kata itu. Soalnya Pak Bonar selalu bantuin banyak orang melalui kantornya. Ya, intinya semuanya juga ingin jadi berkat. Asik. Intinya apa maksud Pak Bonar jadi berkat? Jadi membantu gitu ya. Ada alat, ya kan? Alat ini juga dari kelompok Amikul gitu ya. Selama pandemi kan Kelompok ininya ya, komunitasnya, komunitas selnya. Namanya Kul Pondok Daud. Ya. Nah, kami punya alat-alat, terus diem. Akhirnya saya coba bikin studio. Mungkin banyak manfaatnya nanti. Ternyata benar. Iya. Bisa memberkati BPH, memberkati gereja-gereja, bahkan memberkati gereja kami sendiri. Banget. Nah, itu dia. Nah, Kalau abang mau pakai silakan. Mantap deh. Saya sudah ngincer. Alatnya lengkap. Yes. Fasilitas sudah ada dan hati yang punya luar biasa. Amin. Makasih ya Bang. Thank you. Ya. Orangnya nggak siap kita tanya. Lagi makan dia. Mantap. Pendeta Dr. Yabes. Nih saya panggil dia Bang Yabes. Nah Bang Yabes ini ketua panitia di webinar kali ini. Nah webinar kali ini berapa pesertanya Bang Yabes? Kalau yang mendaftar sekitar 830-an. Ya, account sekitar 740-an. luar biasa loh. Animo meningkat dari yang lalu ya? Animo meningkat. Luar biasa. Cukup signifikan. Ya. Nah, ada hal-hal lucu nggak di pelaksanaannya? Kan 800 orang pasti ada yang lucu. Contohnya Salah satu, kita udah post informasi, ya kan? Baru 2 chat. Ada lagi yang nanya tentang informasi itu. Tapi nggak apa-apa, itu biasa. Ya, mungkin kita belum budaya baca deh ya. Ya. Kita lagi membentuk budaya juga. Mungkin kalau saya sih melihat ya peserta-peserta yang mendaftar itu memaksa kita untuk lebih aktif. Amin. Nah, waktu break di Zoom ada peristiwa-peristiwa lucu nggak di Zoom? Saya dengar ada yang makannya kelihatan di Zoom. Ya, pindah, jadi mungkin tanpa mereka sadari kamera Zoom mereka masih kebuka, tapi waktu break mereka melakukan aktivitas lain gitu kan. Ada yang makan, ada yang apa ya, garuk-garuk kepala, ada ya lucu-lucu lah. Ada yang dandan ya. Ada yang dandan. tapi oke itu membuat kita panitia lebih semangat. Tapi acaranya jadi fun Dan kita juga panitia jadi lebih bersyukur gitu ya. Wah, kita senang bisa melayani mereka. Yes. Terima kasih Bang Yabes. Thank you. Mantap. Saya sekalian interview orang yang bertanggung jawab megang host nih, Ezra. Apa kesulitan yang paling kita hadapi lah, yang kita hadapi dengan berbagai multi input kayak gini? Iya, sinyal yang paling hambatan utamanya paling sinyal. Jadi banyak juga di teman-teman yang nangkep di daerah juga berkendala sinyal. Betul. Padahal kita udah naikin ya. Iya, betul. Kalau di sininya bagus, di sananya kurang bagus juga ya sama aja sih ya. Iya. Jadi memang harusnya di kedua-duanya bagus, di partisipan dan hostnya juga perlu bagus. Iya. Jadi ada komplain dari daerah ini kok nggak bisa masuk, padahal di kitanya nggak ada masalah. Begitu juga sebaliknya. Ini kalau ini nih penguasa kabel di ruangan ini nih. Nah, ini nih. Halo. Semua kabel dia tahu namanya. Oke. Berhadapan dengan alat-alat sound dan komputer sound. Nah, dalam 2 hari ini apa tantangan terberat? Tantangan terberat ngerekod suara dari Adobe-nya ke Zoom. Dari Adobe ke Zoom. Kenapa? Berat ya? Berat. Jadi kalau sekaligus dua-dua jalan, salah satu ada yang goyang. Jadi nanti mungkin mempertahankan kualitas suara, tapi juga
mempertahankan kecepatan untuk ke zoom-nya ya. Zoom-nya. Wah, itu tantangan. Tantangannya. Jadi nanti kita Kita akan evaluasi di sini. Padahal untuk ini kita udah tambahin speed-nya ya. Iya, meskipun Bandwidth sudah naik, semua sudah naik. Jadi kendalanya di sini kita bagus, Iya. kan? Tapi begitu keluar ke audiensnya. Ya, hari ini malah kita bisa pakai berapa input tadi? 4 kalau yang banyak 4 input. Ya, tapi sukses, thank you. Thank you Bang. God bless. Ini saya mau interview istri saya. Fani di kali ini megang media promotion, ya, sosmed media kita, pemuritan BPH. Fani yang bertanggung jawab di situ. Nah, apa yang kamu targetkin untuk kamu publish ya? Info selengkapnya tapi kompak gitu. Info lengkap, kontak, jadi orang bisa cepat nerimanya ya. Dan gambaran apa yang dikerjakan. Ya. Apa yang kamu tuju dari ininya? Antusias atau apa? Waktu orang lihat, antusiasnya sama semua pekerjaan kita tim kecil tapi semua ambil bagian. Oke. Tuh, seru dan Seru, semua ya? antusias karena juga pesertanya antusias. Iya. Gitu. Jadi membuat kita juga semakin antusias. Terus respon di sosmed juga semuanya positif, semua bagus. Ya, pokoknya kita berusaha memberikan info yang kompak, lengkap, tapi memang nggak sedetail kalau yang ikut ya. Karena memang Ya, harus bahannya ikut. untuk training, untuk trainer. Ya. Oke, terima kasih, Fani. Bye-bye. Sama-sama. Sama-sama. Terlalu formal kita.